Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada salah satu subscriber saya, tiba-tiba memberikan scan soal kepada saya. Katanya itu adalah soal-soal anaknya di sekolah. Saya juga lupa tidak nanya kelas berapa anaknya. Sambil melirik ke soal yang diberikan, kok kelihatannya sulit banget ya. Akhirnya saya jawab tidak bisa gitu. Lagian saya ini kan bukan guru. Tentu saya tidak begitu paham tentang perhitungan rumus yang kelihatannya kompleks banget, apalagi dibalut dengan bahasa Inggris. Namun setelah saya pikir-pikir, tak ada salahnya juga seandainya saya mencoba menyelesaikannya, apalagi sekalian didokumentasikan. Hitung-hitung bisa nambah konten di YouTube. Ya nanti mohon bantuan para penonton lah sambil dibantu koreksi. Siapa tahu ada kekurangan-kekurangan dari saya dalam menjawab soal-soal ini. Oke, langsung saja masuk ke soal-soal yang diberikan. Ini kelihatan jelas nggak ya? Atau ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 soal. Atau gini, per soal saya coba crop, saya zoom biar kelihatan jelas. Mulai nomor 1 ya. Nomor 1 dulu, saya zoom dulu. Nomor 1 biar jelas bisa dibaca oleh semua. Saya zoom. Oke. Zoom, saya crop dulu. Oke. Kemudian saya masukkan di sini. Saya masukkan di sini, paste. Nah, di sini saya zoom lagi. Tujuannya adalah biar terbaca dengan jelas. Soalnya di video-video saya sebelumnya itu banyak yang bilang soalnya nggak kelihatan gitu, sehingga yang nonton itu nggak bisa ikut membaca soal-soalnya gitu. Oke, mudah-mudahan ini sudah kelihatan dan sama-sama bisa dibaca oleh penonton channel YouTube saya. Ini soal bahasa Inggris, tapi kalau sekilas sih pokok ya, intinya itu berapakah sudut A gitu. Saya sendiri juga nggak begitu paham bahasa Inggris, jadi kalau suruh mengartikan tulisan-tulisannya di sini itu ya mungkin nggak begitu jelas saya, tapi intinya adalah berapakah sudut A di sini. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, coba kita hitung ya. Kita menghitung sudut. Sudut itu kan ini dasarnya dulu ya, basicnya dulu aja. Oke, ini anggap aja siku. Ini juga siku. Ini siku, ini siku. Semuanya di sini sudutnya 360. Sehingga masing-masing siku itu adalah 90. Oke, 90 kan? Kalau misalnya di sini 90, di sini 90, total sudut di sini adalah 180. 90 tambah 90, 180. Oke, nah kita kembali ke gambar. Nah, kita kembali ke gambar, warnanya saya ganti merah aja pensilnya biar beda dengan yang di situ kan hitam. Nah, ini berarti sudutnya berapa? Otomatis di sini sudutnya adalah
180. 180 di sini sudah 110 kan, berarti kan, sedangkan yang sudut di sini, sudut yang di sini adalah ditanyakan, ada sudut yang ditanyakan, kemudian dibagi dua, ini ada garis ini, segitiga ini dua. Kalau ditulis persamaannya adalah 110 ditambah X dulu ya, X bagi 2 langsung atau X nya dulu? X dulu dah, tambah X sama dengan 180, sehingga X sama dengan 180 dikurangi 110, X sama dengan 70. Nah, jadi X itu adalah dari sini ke sini, nah itu X. Nah sekarang dibagi dua nih, yang ditanyakan gambar A nya aja. Sehingga A sama dengan, sudut A sama dengan X dibagi 2 diperoleh 70 dibagi 2 sama dengan 35, sehingga sudut A ketemu di sini 35, sini 35. Nah, jawaban 35 ada di pilihan A, B, C, D. A yang A berarti ya, 35 ada di A. Oke, ini jawabannya. Oke, nomor 1 sudah. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita hapus dulu paling enak. Nomor 2 delete sebentar, delete. Nah, ini saya hapus dulu, ini harus delete. Oh, dia dibaca dalam bentuk gambar, sehingga gambar penghapusnya nggak fungsi gitu. Mungkin karena ada scan berupa gambar masuk, sehingga tulisan ini juga dibaca sebagai image gitu. Oke, atau clear canvas saja dah biar cepat. Nah, cuman clear canvas semuanya tutup, nggak apa-apa, kita insert lagi jadi, nah ini. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 biar lebih jelas lagi, saya ambilkan dari zoom lagi, saya crop. Nah, ini saya crop dulu. Crop dulu. Saya paste di sini. Oke, biar lebih jelas. Kita besarkan. Nah, mudah-mudahan semua bisa membaca tulisannya, kelihatan maksudnya, supaya mudah-mudahan kelihatan tulisannya sehingga terbaca oleh semua. Oke, nomor 2, the question below go together bla 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 bla, pokoknya gitulah, maksudnya adalah begini, 0.0,1 sama dengan 0,02, berarti titik ini dianggap sebagai sebuah apa ya, perkalian. Kita coba hitung ya, kita coba bentar, 0,1 kali
0,2. Itu jawaban yang betul adalah 0,02. Berarti ini betul ini. Kalau ini kita anggap perkalian betul. Terus itu selanjutnya adalah setengah tanda segitiga 2. Nah, tanda segitiga 2 sama dengan 1/4. Nah, tanda segitiga ini apa nih operasinya itu? Setengah dikurangi 2 nggak mungkin 1/4. Setengah kali 2 nggak mungkin 1/4. Kalau setengah kali 2 kan 1 gitu kan. Berarti setengah dibagi 2. Nah, oke. Setengah dibagi 2 ini. Dihapus bisa nggak ini? Kita coba ya. Oh ya. Bisa. Berarti operasinya adalah pembagian. Oke, setengah dibagi 2 sama dengan 1/4. Oke, betul. Tapi untuk yakin apakah yang di atas itu perkalian, yang di bawah pembagian itu sudah betul atau belum, kita coba mengerjakan yang ketiga. Yang ketiga itu 72, seandainya nggak kali ya, kali 65 dibagi 8 sama dengan, nah ini harus kalkulator nih. Ini kalau awangan atau yang saya nggak begitu cepat kalau awangan itu. Awangan itu apa ya bahasa Indonesianya? Harus kalkulatornya. 72 kali 65 sama dengan dibagi 8 sama dengan 585. Kalau jawabannya 585 berarti betul. Nah, ternyata di sini 585. Berarti operasinya sudah ketemu. 585. Berarti operasinya yang atas adalah perkalian, yang bawah pembagian itu sudah betul. Nah, baru sekarang masuk ke soal-soalnya. Soalnya bagaimana? Soalnya bisa dilihat tuh, 4.500 ya. 4.500. Titik tadi apa? Kali kan? Kali 0,01. Atau ini kita kerjakan dulu dah, paling enak. Ini di belakang koma ada 2 angka, kita coret. Nah, kita coret. Berarti sama dengan 45. Sampingnya berapa itu? Dibagi 5. Berarti 45 dibagi 5 ketemu 9. Sehingga jawaban nomor 2 adalah C. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang nomor 3. Ini pertanyaannya intinya adalah kita diminta untuk menghitung luas daerah yang diarsir gitu. Di sebelah kanan ini saya coba gambar persegi panjang untuk coret-coretan aja. Dengan panjangnya adalah sesuai soal adalah 12 dengan lebarnya 6, sedangkan di tengah-tengah ada garis yang membagi 2 persegi panjang, sehingga persegi panjang pertama yang di atas itu lebarnya menjadi 3, begitu juga dengan yang di bawah lebarnya juga menjadi 3. Nah, kita lihat pada soal itu oh ya, ini ada 2 cara ini sepertinya untuk menyelesaikan soal seperti pada gambarnya. Cara yang pertama adalah menggunakan cara manual. Cara manual itu ya kita potong-potong gambarnya, kita tempelkan, nanti dia terbentuk menjadi bangun apa, baru kita menghitung luasnya gitu kan.
Oke, ini kalau kita sekilas perhatikan sambil kita berimajinasi sedikit ya. Kita perhatikan itu kalau saya potong-potong nih misalnya, dia akan membentuk sebuah gambar. Ini saya coret-coret gambarnya nih ya. Nah, seandainya gambar yang di sini itu saya ambil, di sini juga saya ambil, di sini juga saya ambil, maka akan terbentuk suatu gambar persegi panjang yang ada di sini. Satu persegi panjang yang ada di kiri atas. Nah, kalau kita membayangkan dengan imajinasi ya, tapi kalau tidak percaya bisa dibuktikan sendiri ya, dipotong-potong gambar model seperti ini, terus dikumpulkan, dipepet-pepetkan, nanti akan terbentuk sebuah persegi panjang yang ada di kiri atas ini. Nah, persegi panjang ini panjang lebarnya tentu dengan mudah bisa diketahui, karena kan panjang persegi panjang keseluruhan ini kan 12 ketika dia terbentuk di sini dibelah dua seperti ini, panjangnya otomatis yang persegi panjang kecilnya ada 6, sedangkan lebarnya di sini 3, sehingga luas daerah yang diarsir kalau menggunakan cara manual adalah 6 kali 3, hasilnya 18. Oke, itu kalau menggunakan cara manual ya. Tapi di sini kita coba menghindari cara manual, karena apa ya, karena manual itu butuh waktu gitu dan kurang praktis gitu untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Saya hapus dulu semuanya. Ini kita coba mengerjakan dengan cara yang lebih praktis tentunya. Nah, cara yang kedua ini adalah menghitung, ya intinya kan gini, pertanyaannya adalah hitunglah luas daerah yang diarsir gitu kan, hitunglah luas daerah yang diarsir, sedangkan kalau kita perhatikan yang diarsir itu semua gambarnya berbentuk segitiga. Nah, dari sini bisa ada berapa segitiga, kita hitung ya Pak. Ada sebentar, ada 1, 2, nggak kelihatan ini, bentar, saya merah lagi dah. Ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga ya, 6 segitiga, sedangkan luas segitiga itu saya taruh di bawahnya deh. Luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, kita perhatikan gambar yang menjadi tinggi segitiga itu kan sudah kelihatan itu. Seandainya ini garis yang tadi ya, anggap aja saya ngambil contoh segitiga yang paling sini. Nah, tingginya kan kelihatan, tingginya kan otomatis dari tengah sini ke atas, berarti 3. Ataupun kita menggunakan segitiga yang di bawahnya misalnya, ini contoh. Nah, tingginya kan jelas kelihatan, dari tengah ke bawah 3, karena dalam soal sudah diketahui bahwa lebar persegi panjang secara keseluruhan kan 6, ketika dibelah menjadi 2, dia menjadi tinggi segitiga yang masing-masing tinggi itu adalah 3 gitu. Tingginya adalah 3, mau segitiga dimanapun letaknya itu tingginya tetap yaitu 3. Mau segitiga yang paling kanan tingginya juga 3, mau segitiga yang sebelah kirinya lagi tingginya juga 3, mau segitiga yang tengah tingginya juga 3, sampai segitiga yang paling kiri pun tingginya adalah 3. Sehingga di sini T-nya sudah diketahui, T sama dengan T3. Oke, kita mulai dari segitiga yang pertama, yaitu segitiga yang paling kiri.
segitiga satu. Nah, untuk menghitung luas segitiga satu, saya mengumpamakan di sini adalah L1 ya. L1 itu sama dengan setengah kali alas. Nah, karena ini merupakan segitiga satu, alasnya juga adalah alas 1 kali tinggi. Nah, kalau tinggi tidak ada tinggi 1, tinggi 2 karena semua tingginya kan sama itu. Mau tinggi 1 sampai tinggi 6 itu angkanya tetap yaitu 3. Jadi tingginya tidak saya tulis tinggi 1, tinggi 2, tinggi 3 enggak. Karena semua tingginya sama. Nah, begitu juga dengan L2 ya. L2 itu sama dengan setengah kali alas 2 kali tinggi. Begitu juga dengan luas segitiga yang ketiga, berarti L3 sama dengan setengah kali alas 3 kali tinggi sampai L berapa itu? L6. L6 sama dengan setengah kali alas 6 kali tinggi. Oke. Jadi luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3 ditambah luas segitiga 4 sampai luas segitiga 6 dijumlahkan, maka ketemulah luas daerah yang diarsir gitu kan. Nah, luas keseluruhan kan bisa kita hitung. Pertama alasnya dulu kan kelihatan nih. Alas 1 ditambah alas 2 tambah alas 3 tambah alas 4 sampai alas 6. Sampai alas 6. Misalnya ini saya coret gambar yang di atasnya. Alasnya alas 1 kan mulai dari sini. Ini mulai alas 1 kan sampai di sini alas 6. Nah, panjang alas 1 ke alas 6 ini berapa? Di soal kan sudah diketahui. Di soal sudah diketahui adalah 2/12. Sehingga luas segitiga terus luas semua segitiga yang di area itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 12 kali tingginya tadi 3. 2 kita coret, 12 kita coret, tinggal 6. Maka sisa 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, jadi luas keseluruhan daerah yang diarsir adalah 18. Nah, hasil ini sama dengan cara manual yang tadi kita lakukan di awal. Jadi mau manual atau mau tidak manual, asal kita paham, insya Allah hasilnya pasti akan sama. Oke, itu adalah nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Oke, kita bahas soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Ini soal terakhir ini. Soal yang terakhir bisa kita lihat sama-sama. Seperti yang terlihat ya, kurang lebihnya mungkin seperti ini kali ya. Umur Aira 12 tahun lagi itu sama dengan 3 kali umur Aira 10 tahun yang lalu. Nah, seperti itu atau gimana ya? Coba. Umur Aira itu 12 tahun lagi. 12 tahun lagi itu sama dengan 3 kali 10 tahun lalu. Berapakah usia Aira yang sekarang? Kurang lebihnya seperti itu mungkin ya. Usia Aira 12 tahun lagi sama dengan 3 kali 10 tahun yang lalu. Berapakah usia yang sekarang gitu? Misal kita anggap
umur Arya yang sekarang ya. Usia sekarang kita ibaratkan X. 12 tahun lagi. Berarti 12 tahun lagi itu sama dengan X plus 12. Kalau 10 tahun yang lalu, 10 tahun lalu sama dengan X min 10. Nah, di atas itu kan dijelaskan 3 kali 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, 12 tahun lagi sama dengan 3 kali 10 tahun yang lalu. Kita langsung kalikan 3 aja ya, atau nanti di perhitungan. Nanti aja deh 3-nya. Nah, kita kembali lagi ke pernyataan paling atas ya. Kita tulis lagi 12 tahun lagi sama dengan 3 kali tahun lalu, 3 kali 10 tahun lalu. Nah, tulisan 12 tahun lagi, tulisan ini 12 tahun lagi, ini bisa kita ganti dengan ini 12 tahun lagi, sama kan? Nah, kita ganti dengan angka di sini. Nah, sehingga di sini adalah X plus 12 sama dengan 3, tetap 3. Ini kan karena 3 kali 10 tahun yang lalu, sehingga angka 3-nya tetap. Nah, baru dikalikan nih. Nah, di sini 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun yang lalu ini kita ganti dengan ini. Nah, kan di sebelah kirinya ada tulisannya 10 tahun lalu sama dengan X min 10 kan gitu. Sehingga di sini X min 10. Kalau kita jabarkan sama dengan 3X kurangi 30. Di sini tetap X plus 12. Nah, tinggal kita kumpulkan aja X dengan X, angka dengan angka gitu. Mau X-nya di sebelah kiri semua boleh, mau X-nya di sebelah kanan boleh, hasilnya pasti akan sama saja. Kita anggap X-nya di sebelah kanan semua ya, atau kiri semua juga nggak apa-apa, cuman nanti pembagian negatif dengan negatif hasilnya positif. Kita taruh di kiri semua deh. X, 3X nya kita masukkan di sebelah kiri. 3X berarti karena dia loncat menjadi negatif, menjadi minus 3X. Nah, sama dengan min 30 nya awalnya tetap 12, loncat menjadi minus 12. Oke, sehingga di sini minus 2X sama dengan min 42. X itu sama dengan minus 42 dibagi min 2. Hasilnya 21. Nah, kalau tidak mau angka minus ya X-nya ditaruh di sebelah kanan juga sama aja sebenarnya, nggak ada yang beda. Hasil akhirnya pasti sama. 21 ketemunya. Oke, demikian pembahasan soal-soal dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi yang punya soal khususnya, dan bagi kita semua pada umumnya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.